Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sriutami, NIM A5101801134. Di sini saya akan bercerita salah satu dongeng yang berjudul Si Gadis Berkerudung Merah dan Tuan Serigala yang Jahat. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah rumah kecil di tepi hutan lebat. Pagi itu, burung-burung bernyanyi mengiringi kegembiraan yang terpancar dari paras cantik dari seorang gadis kecil. Rupanya, hari ini adalah hari ulang tahun gadis kecil tersebut yang membuatnya tampak begitu ceria dan bersemangat. "Mama, hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Apa Mama lupa?" tanya si gadis dengan penuh harap. "Mama tidak lupa sayang. Hari ini kamu berulang tahun. Mama sudah menyiapkan kado untukmu," jawab sang mama dengan lembut. "Benarkah? Lalu di mana kado itu disimpan?" tanya si gadis yang sudah tak sabar menerima kadonya. "Sebentar sayang, Mama sedang membuatkan kue untukmu dan untuk nenekmu yang sedang sakit," katanya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, sang mama mengajak gadis kecil ke kamar. Ternyata di sanalah kado disimpan. "Ayo ikut Mama. Mama sudah siapkan kado terindah untukmu di kamar," ajak sang mama. Dengan penasaran, gadis kecil itu mengikuti ibunya ke kamar. Di sana, ia melihat sebuah bingkisan berwarna merah. Dengan perasaan yang sangat senang, gadis kecil tersebut langsung membuka kadonya. Ternyata isinya adalah sebuah kerudung berwarna merah. Sang mama sengaja memilih warna merah karena ia tahu kesukaan warna gadis kecil adalah merah. Pada sore harinya, gadis berkerudung merah diminta tolong oleh mamanya untuk mengunjungi neneknya yang sedang tidak sehat. "Bawalah keranjang kue ini ke nenek ya nak, tetap di jalan dan jangan berbicara dengan orang asing," kata sang mama. "Ya mah," terdengar suara riang. Nenek anak perempuan tersebut tinggal di sisi lain hutan, dan gadis berkerudung merah tersebut berangkat menuju pondok tempat neneknya tinggal. Ketika sudah jauh ke dalam hutan, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangan gelap datang dan berdiri di sampingnya dengan suara rendah kasar berbicara. "Mau kemana sendirian di hutan, gadis berkerudung merah?" tanya Tuan Serigala. "Saya akan mengunjungi nenek saya yang sedang sakit, Tuan Serigala. Dia tinggal di tepi hutan di sebuah pondok di bawah rumah X. Anda pasti mengetahuinya," kata gadis berkerudung merah yang melupakan nasihat bijak mamanya untuk tidak berbicara dengan orang asing. "Tidak, saya rasa saya tidak mengetahuinya. Namun kurasa bunga bluebell di sana akan membuat seingat bunga yang indah untuk nenek, bukan?" tanya serigala. Gadis berkerudung merah yang malang tersebut tidak mengetahui niat Tuan Serigala yang berencana memakannya dan neneknya. "Anda benar, saya lakukan. Terima kasih Tuan Serigala," kata gadis berkerudung merah sambil melompat ke semak bunga bluebells. Serigala itu diam-diam mundur dan berlari ke rumah nenek gadis berkerudung merah. Setelah sampai, ia berseru, berpura-pura menjadi gadis kesayangan neneknya. Sementara itu, gadis berkerudung merah telah memilih beberapa bunga bluebells dan cornflowers. Saat ia akan kembali ke jalan setapak untuk melanjutkan perjalanannya, gadis berkerudung merah melihat beberapa bunga lili di depan. "Aku akan mengambil beberapa untuk Mama. Dia tidak akan keberatan. Itu adalah favoritnya," pikir gadis berkerudung merah. Senang dengan semua bunga yang dipetiknya, gadis berkerudung merah mulai menyadari bahwa ia tersesat. Kemudian ia bertemu dengan seorang penebang kayu dan bertanya di mana jalannya. Segera setelah ia sampai di rumah neneknya,
Gadis berkerudung merah mengetuk pintu. "Biarkan aku masuk, Nek. Ini aku, gadis berkerudung merah. Dan aku membawakan untukmu kue," panggil gadis kerudung merah. "Betapa manisnya, sayang. Buka gemboknya dan masuklah. Dan jangan lupa untuk menutup pintu di belakangmu," seru Tuan Serigala jahat. "Nenek, suaramu terdengar aneh. Apa kamu flu berak?" tanya gadis berkerudung merah. Oh, ya sayang, aku terkena flu yang parah," jawab serigala. Gadis berkerudung merah akhirnya meletakkan keranjang dan melihat sekilas wajah serigala yang tertidur di ranjang sang nenek. Namun, ia masih tidak menyadari bahwa itu Tuan Serigala yang mengincarnya. "Astaga, matamu besar sekali, Nenek," kata gadis berkerudung merah sambil meletakkan keranjang di meja. "Sekarang sudah lebih baik ketika bertemu denganmu," jawab serigala. "Dan betapa besar telingamu," kata gadis berkerudung merah sambil berjalan mendekati tempat tidur. "Lebih baik ketika bertemu denganmu, sayangku," kata serigala itu dengan licik. "Astaga, kau memiliki gigi yang sangat besar, Nenek," seru gadis berkerudung merah dengan suara yang bergetar. "Lebih baik ketika kau akan kumakan," teriak Tuan Serigala sambil menggeliat keluar dari selimut, kemudian menerkam gadis malang itu ke dalam cengkramannya. Gadis berkerudung merah kemudian berteriak minta tolong. Ia kemudian teringat penebang kayu yang membantunya menemukan jalannya. Untungnya, pria itu masih berada di dekat pondok dan segera bergegas ke sana. Ia mendobrak pintu dan memukuli serigala itu hingga pingsan. Kemudian, gadis berkerudung merah buru-buru mengeluarkan nenek yang mulai teriak minta tolong. Mereka berterima kasih kepada penebang kayu yang telah membawa serigala keluar. Dan mereka aman dari serigala yang jahat selamanya. Sekian cerita dongeng yang berjudul Si Gadis Berkerudung Merah dan Tuan Serigala yang Jahat. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan lupa ingat pesan orang tua saat kamu berpergian dan jangan suka berbicara dengan orang yang tidak kamu kenal. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.